Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita untuk membahas buku yang ditulis oleh Dr. Sa'ad Riyad hafizahullah yang berjudul Kaifa Nuhabbibu Al-Qur'ana li Abna'ina. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tema yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara adalah kreatif dalam memanfaatkan sarana pengajaran. Sangat disayangkan, banyak di antara guru, termasuk juga orang tua, itu tidak kreatif ketika mengajari anak dan muridnya, sehingga pelajaran dirasa membosankan. Dan sayangnya ketika kita berbicara tentang kreativitas, justru malah banyak di antara guru-guru pelajaran umum lebih kreatif dibandingkan guru-guru pelajaran agama. Lebih parahnya lagi, di sekolah umum pelajaran agama sering ditaruh di jam terakhir, di mana para siswa sudah capek, udah ngantuk, udah lapar. Sudah seperti itu kemudian gurunya kurang kreatif di dalam mengajar, sehingga terjadilah kejenuhan, kebosanan dari siswa. Ujung-ujungnya yang jadi korban adalah materi pelajarannya. Bahkan sampai taraf mereka nggak suka dengan pelajaran agama. Bukan karena materinya yang jelek, tapi karena pemilihan waktunya yang kurang pas, kemudian minimnya kreativitas dari guru. Padahal kalau kita mau membaca teknik Nabi SAW dalam mengajar, kita akan temukan bahwa Rasulullah SAW itu guru yang sangat kreatif. Guru yang sangat kreatif. Sehingga sepanjang apapun durasi beliau mengajar, tidak membosankan. Sepanjang apapun durasi beliau dalam mengajar, tidak membosankan. Bahkan para sahabat itu menanti-nanti, menunggu-nunggu kapan kiranya beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengajar. Maka kita perlu memahami bahwa
kreativitas mengajar itu bukan sesuatu yang tabu. Kreativitas dalam memanfaatkan sarana mengajar itu bukan sesuatu yang tabu, selama itu tidak melanggar aturan agama. Dalam beberapa kesempatan saya menyampaikan ada sebuah buku bagus yang selayaknya dibaca oleh para pendidik, entah itu orang tua, entah itu guru. Buku yang ditulis oleh Fuad, ya, yang ditulis oleh Fuad Asy-Syalhub. Fuad Asy-Syalhub, yang judul bahasa Arabnya adalah Al-Muallimul Awwal. Al-Muallimul Awwal, guru pertama. Siapa maksudnya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterbitkan dengan judul begini seharusnya menjadi guru. Ya. Begini seharusnya menjadi guru. Buku ini mengupas cukup lengkap. Saya tidak katakan buku ini sudah memenuhi seluruh pembahasan tentang cara mengajar Rasulullah SAW, tidak. Tapi ini buku cukup lengkap. Di bagian yang terakhir atau di bab mungkin sekitar bab ketiga gitu ya. Ya, di bagian ketiga. Di sini disampaikan bagaimana Rasulullah SAW itu sangat kreatif ketika mengajar. Berbagai cara beliau lakukan. Padahal saat itu belum ada sarana teknologi. Akan tetapi keterbatasan sarana teknologi itu tidak membuat Nabi SAW menjadi dalam tanda kutip mati gaya, menjadi guru yang membosankan, menjadi guru yang tidak kreatif. Ternyata Nabi SAW tidak seperti itu. Kadang-kadang Rasulullah SAW masuk ngajari para sahabatnya, entah di masjid, entah di tempat yang memang bisa dilakukan pengajaran, dengan praktek. Nabi SAW praktek mencontohkan bagaimana cara sholat. Sarana. Di lain kesempatan beliau praktek wudhu. Praktek langsung, minta diambilin air. Ada yang nuangin, Nabi SAW wudhu. Dan dilihat oleh para sahabatnya. Nah, praktek-praktek seperti itu tentu akan lebih melekat dibandingkan sekedar teori. Coba sekarang, ketika anak katakan kepada antum, cara takbir adalah dengan mengangkat kedua telapak tangan, jari-jarinya dirapatkan, kemudian diarahkan ke kiblat. Kemudian setelah itu angkatlah kedua telapak tangan itu setinggi pundak atau setinggi telinga. Bedakan cara yang saya sampaikan tadi dengan praktek. Ketika akan sholat itu caranya kayak gini. Mana yang lebih melekat di kepala? Praktek. Sujud itu caranya kayak gini. Ada sekian anggota tubuh yang harus nyentuh di lantai. Kita sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Dengan kita langsung sujud di depan anak-anak. Bahkan kalau perlu naik kemana? Naik ke meja supaya kelihatan semuanya. Sebagaimana Nabi SAW dahulu mencontohkan
dengan naik ke mimbar. Ya. Makanya mimbar Nabi SAW itu bukan podium. Mimbar Nabi SAW bukan podium. Mimbarnya seperti punya kita ini, ada apanya? Ada tangganya, tuh 2, 3, sehingga Nabi SAW bisa naik ke atasnya, ngasih contoh, kelihatan oleh semuanya. Ada kalanya bukan Nabi yang praktek SAW, ada kalanya sahabat yang praktek, disuruh oleh Nabi SAW salat, seperti yang dialami oleh al-musi'u salatuhu, orang yang salatnya keliru terus, suruh praktekkan oleh Nabi SAW. Keliru, praktek lagi, keliru, praktek lagi, sampai akhirnya dia angkat tangan, ma uhsinu ghaira hadza. Wahai Nabi SAW, dari dulu ya salatku seperti ini. Kemudian diajari oleh Nabi SAW. Tentu orang itu akan ingat terus. Contoh yang lain, Nabi SAW pernah menjelaskan, mengumpamakan tentang ajal, tentang cita-cita, tentang ambisi. Nabi SAW kasih perumpamaan dengan apa? Garis. Ya, bikin kotak, bikin garis, kanan kirinya dibikin garis. Di mana bikin garisnya? Di atas pasir. Pakai apa? Pakai. Lihat bagaimana Nabi SAW itu kreatif. Lihat bagaimana Nabi SAW itu tidak menyerah dengan keterbatasan. Lihat bagaimana Nabi SAW terus berpikir, bagaimana murid-muridku mengerti apa yang aku sampaikan. Ketika melihat para sahabatnya mulai jenuh, kemudian Nabi SAW memberikan, kalau istilah sekarang, semacam ice breaking, ya. Membuat apa? Membuat penyegaran, ya. Gak cuma duduk dengerin, muridnya ngantuk-ngantuk, gurunya juga sama. Nabi SAW itu kreatif, sehingga kelasnya itu menyenangkan. Apakah mengajarkan Al-Quran juga bisa menggunakan sarana-sarana yang kreatif? Jawabannya bisa. Ini akan kita pelajari saat ini. Nah, Iqra. Halaman 18. Bismillah, qala al-mu'allif Dr. Sa'ad Riyad hafizahullahu ta'ala. استخدام وسائل تربوية مبتكرة في تعليم الأبناء القرآن. تعد عملية غرس حب القرآن في قلوب الأبناء من الأمور الصعبة والمعقدة، ومما يساعد المربي على أدائها بيسر التنوع في استخدام الوسائل التربوية والحرص على التجديد فيها بما يتلائم مع شخصية الأبناء. Baik. Di paragraf pendahuluan, beliau menyampaikan betapa pentingnya kreatif dalam mengajarkan Al-Quran. Kata beliau, tu'addu amaliyatu gharsi hubbil Qur'ani fi qulubil abna'i min al-umuri as-sa'bah wal mu'aqqadah. Menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran di hati anak itu termasuk sesuatu yang berat dan susah. Ini yang perlu kita pahami. Tidak seperti membalik apa? Telapak tangan. Target kita ini tinggi. Target kita itu bukan sekedar anak hafal, tapi target kita itu bagaimana anak suka, bagaimana anak cinta kepada Al-Quran. Itu nggak gampang. Apalagi saingan kita itu banyak.
saingan kita itu banyak. Dan mereka sangat kreatif. Apa itu? Apalagi kalau bukan HP. Itu saingan kita. Dan pabrik HP itu kreatif banget untuk mengeluarkan produk-produk yang terbaru. Dulu banget ketika anak masih ya SMP gitu ya, itu yang namanya HP itu yang punya itu cuma bos ya, yang punya cuma bos, hanya orang-orang kaya saja. Dan satu HP masih mahal, itu pun HP yang nggak berwarna padahal itu mahal banget, jutaan. Sekarang HP yang dulu jutaan berapa? 100.000. Semakin hari semakin bermunculan HP-HP yang smartphone yang murah-murah dan semakin menarik. Bikin program ini, program itu. Penjual pulsa juga enggak ketinggalan bikin promo. Ya. Kita itu punya saingan banyak. Sehingga tugas kita untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran itu semakin berat. Tapi kita nggak boleh kalah, kita nggak boleh menyerah. Allah yang menakdirkan kita hidup di zaman ini. Allah yang menakdirkan kita hidup bukan di 4 abad yang lalu. Allah yang menakdirkan kita hidup di zaman ini. Dan Allah pula yang menakdirkan kita sibuk dengan pengajaran Al-Quran. Allah yang menakdirkan itu. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita karena kita dianggap mampu. Mudah-mudahan seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Inilah beban yang Allah timpahkan kepada kita. Dan kita mampu dengan izin Allah. Sehingga beratnya upaya untuk menanamkan kecintaan kepada Al-Quran di dalam hati anak dan murid kita ini tidak boleh membuat kita menjadi putus asa, mundur sebelum berperang, kalah sebelum maju, jangan. Ya. Nah, untuk membuat sesuatu yang berat itu terasa ringan, untuk membuat sesuatu yang sulit itu terasa mudah, salah satu caranya adalah dengan kreatif memanfaatkan sarana pengajaran. Itu salah satu cara untuk membuat yang berat ini menjadi lebih ringan, yang susah ini menjadi gampang. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ومن هذه الوسائل استخدام الوسائل السمعية والمرئية مثل الكاسيت والحاسب الآلي وغيرها من وسائل العرض مثل فيديو. تعليم الأبناء بواسطة مؤثرات صوتية وضوئية مثل استخدام شاشات العرض أو السبورات الفسفورية وغيرها. Di antara sarana yang bisa kita gunakan di zaman ini adalah alat-alat elektronik. Alat-alat elektronik, entah itu alat yang bisa menampilkan gambar atau alat yang bisa menampilkan suara, memperdengarkan suara,
atau alat-alat yang bisa merekam, ya. Yang ini semuanya sekian abad yang lalu belum ada. Yang bisa menampilkan gambar, HP, laptop, proyektor, ya, yang bisa memperdengarkan suara, kaset, MP3, kemudian apa tadi, suara, gambar, terus apa lagi tadi saya bilang? Udah dari suara ya? Ya, dua hal itu. Yang ini alat belum ada di zaman dahulu. Nah sekarang kita hidup di zaman yang alat ini begitu mudah. Bagaimana kita memanfaatkan alat-alat ini? Mau tidak mau kita dipaksa oleh kondisi. Ketika kita tidak bisa menghindarkan diri dari alat-alat tersebut, karena kita nggak bisa pindah ke hutan, ke pelosok yang tidak terjangkau oleh alat-alat tadi, bahkan di hutan pun juga sudah ada alat-alat tersebut. Ketika kita tidak bisa menghindar dari alat-alat tadi, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mengalihkan peran alat-alat tersebut sebagai sarana untuk mendidik, bukan sarana untuk merusak. Jangan sampai konotasi laptop itu hanya untuk nonton. Jangan sampai konotasi HP itu hanya untuk main game. Jangan sampai konotasi MP3 itu hanya untuk dengerin musik. Tapi bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang merupakan karunia dari Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Maka di situ seorang guru tertuntut, sebagaimana dahulu sebelum pandemi kita nggak pernah mengenal yang namanya Zoom, kemudian apa lagi, Google Meet, terus Skype, terus apa lagi, Line. Ketika pandemi mau nggak mau kita dipaksa untuk tahu sarana tersebut. Itu contoh. Sebelumnya kita mungkin nggak pernah terpikir kalau HP itu bisa untuk belajar. Oh ternyata bisa ya ngajar jarak jauh. Oh ternyata bisa rapat ya dimanapun. Dulu nggak pernah kepikir rapat di mobil. Yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung, yang satu di Purbalingga. Nggak pernah kepikir kayak gitu. Tapi ketika kondisi menuntut demikian, mau nggak mau kita upgrade kemampuan kita. Nah, kondisi kita saat ini pun menuntut. Contoh misalnya, sebelum zaman HP ada MP3 ya. Selama ini MP3 kesannya adalah untuk dengerin musik. MP3 itu kan alat. Sebagaimana pisau alat, tergantung siapa yang menggunakannya. Ketika pisau itu dipakai oleh seorang chef, maka akan bisa menghasilkan masakan yang enak. Tapi ketika pisau itu dipakai oleh pencuri, maka akan membuat kompornya chef hilang. Jadi tergantung siapa yang gunakan. MP3 pun juga demikian. MP3 itu akan diisi apa?
Kalau orangnya seringnya musik diisi musik, kalau orang seringnya Al-Quran diisi Al-Quran. Ketika anak mulai jenuh misalnya, suruh baca nggak mau, mengulang-ulang nggak mau. Kenapa kita tidak sediakan rekaman, MP3 atau pakai HP juga tidak masalah. Kemudian anak disuruh baca, lalu dia disyuting kalau HP atau kalau MP3 dia disuruh membaca, lalu direkam. Setelah itu, biarkan anak mendengar bacaannya sendiri. Berulang-ulang terus. Nah, lebih suka lagi anak biasanya kalau ngelihat video dia sendiri. Ya. Walaupun jangan buru-buru diupload gitu ya. Mungkin bacaannya masih banyak yang salah. Dia suruh lihat sendiri. Ada sensasi yang berbeda. Jadi ketika anak jenuh untuk membaca mengulang-ulang suatu saat, tapi nggak selalu seperti itu. Suatu saat anak jenuh, nggak mau ngambek, nggak mau ngulang-ulang, ya sudah, nih baca sekali, Abi Umi rekam, nanti kamu dengerin lagi, terus dengerin. Ya. Atau bisa juga, ya, dengan memperdengarkan korek-korek yang suaranya disukai oleh anak. Anak suruh milih, ya, anak suruh milih. Entah itu korek-korek yang di luar negeri atau korek-korek yang dalam negeri yang bacaannya memang bagus sesuai dengan tajwid. Diperdengarkan sama anak, nih nak, korek ini namanya Syekh Fulan, korek ini namanya Ustadz Fulan, coba dengerin. Ini yang namanya Fulan ya, udah selesai. Kalau yang ini namanya Fulan. Nah, kalau yang ini yang ketiga namanya Fulan. Kamu suka yang mana? Ya, masing-masing punya kecenderungan. Oh, saya suka yang ini, saya suka yang ini. Tidak masalah. Stalin itu. Ya. Ini memanfaatkan sarana teknologi yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ketika memanfaatkan sarana tersebut kita perlu dampingi. Karena kalau tidak didampingi nanti dia dibisiki oleh siapa? Oleh syaitan. Ya. Ketika orang tuanya meleng dikit aja, tahu-tahu sudah berubah. Sebagaimana anak-anak yang belajar lewat Zoom, ya tahu-tahu cuma pasang gambar, ya dianya buka apa? YouTube, buka WA. Maka harus didampingi. Jadi jangan sampai kita pengen kreatif, tapi malah akhirnya anak-anak menjadi tidak fokus karena dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Lanjut. كتابة ما يتم حفظه في لوحات بخط جميل والاحتفاظ به في مكان خاص بالطفل. توفير برامج المحفظ الآلي وتعليم الأبناء عليه ليدخل في الوقت الذي يناسبه. Nah, kalau ini sebenarnya berikutnya ini, terutama yang poin ketiga, poin keempat bisa dimasukkan ke poin sebelumnya. Poin yang ketiga ini sebenarnya sudah diterapkan dari dulu. Apa? Asy-Syinqiti. Salah satu ulama yang terkenal dari sana adalah Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Beliaulah penulis kitab tafsir apa? Adwaul Bayan fi idahil Qur'ani bil Qur'an. 8 jilid ya. Di perpus ada. Salah satu yang terkenal ulama sana itu, dan masih banyak ulama yang lain. Nah, di sana itu mereka biasa pakai papan. Ya. Papan segede seginilah ya, kira-kira 30 kali 40 ya kira-kira. Jadi mereka kalau sekolah itu bawa papan itu. Kemudian masuk kelas, sebelum menghafal mereka disuruh menulis ayat yang akan dihafal di atas papan tersebut. Ngambil mushaf, kemudian setelah itu diturun ya, nurun, nyontek, tulis gitu, misalnya
halaman kedua misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih sampai akhir ayat, kemudian itu adalah tugas dia untuk dihafal. Dan itu harus dibaca. Kata teman kami, ada beberapa teman sekelas kami yang saat kuliah di Madinah yang dari sana, itu satu halaman papan itu bisa dibaca 40 sekitar 4 kali 4 160 ya, 160 kali. Jadi mereka Masya Allah tabarakallah masih banyak wilayah-wilayah gurun di sana. Wilayah-wilayah sepi itu masih banyak di sana. Jadi mereka biasanya kalau sudah dapat tugas itu mereka menyendiri cari pohon di tengah gurun, kemudian setelah itu bawa papan tadi, dan tentu nggak boleh bawa HP ya, bawa papan, kemudian menghadap ke salah satu arah ya, entah ke barat entah ke timur, kemudian dia baca 40 kali, nanti ganti arah ke selatan 40 kali, terus gitu. Gak harus sih, itu gak harus menghadap-hadap, itu gak harus, cuman itu mungkin untuk menghilangkan apa? Kejenuhan atau untuk memudahkan menghitung. Dan dalam beberapa kesempatan anak diperlihatkan video, bahkan mereka tinggal di situ. Tinggal di situ di sebuah tenda. Jangan bayangkan tendanya mewah, tenda dari kain-kain bekas. Hanya bisa untuk tidur aja, berarti ukuran 2 kali 1 meter. Sederhana sekali hidupnya. Antum ini di sini mewah. Ya, terhitung apa? Mewah. Di sana begitu aja hidupnya. Bersama dengan Al-Quran. Tapi efeknya dahsyat. Ya. Karena sekelas sama mereka itu rata-rata ranking 1. Jadi ketika mereka masuk kuliah itu hampir semua kitab tuh udah tamat. Apalagi kitabullah. Itu pertama yang mereka hafal. Matan-matan itu semuanya sudah tamat-tamat. Jadi bukan jurumiyah lagi kelasnya mereka. Masuk ke Jamiah Islamiyah itu sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik, nahwunya. Kemudian nanti akidahnya hafal apa, matan apa, fikihnya hafal apa. Luar biasa mereka. Jadi menggunakan lauhah tadi adalah sarana yang sebenarnya sudah cukup lama untuk dipraktekkan. Dan lauhah itu tadi nanti bisa dihapus. Ya, papan tadi itu nanti bisa dihapus. Setelah selesai hafalan, kemudian dihapus. Ya. Hapusnya bisa sekaligus, bisa tergantung ngafalnya mau dilakukan secara bertahap atau bagaimana. Bisa misalnya satu maqta', ya, satu paragraf dihafal, diulang-ulang sampai sekian ratus tadi, kemudian dihapus, sudah pindah ke sini. Nah. Dan nanti ketika setoran sudah murojaahnya itu betul-betul murojaah dari sini. Sehingga kalau mereka murojaah sudah murojaahnya ya. Kalau kita kan murojaah dikit-dikit buka apa? Mushaf, dikit-dikit buka mushafnya. Mereka betul-betul digenjot untuk melekat beneran hafalan itu di kepala. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa buat mereka. Mereka targetnya di bulan Ramadan itu betul-betul setiap hari itu khatam, setiap hari khatam, setiap hari khatam, setoran, hifdzan. Kita aja membaca enggak kan? Maksudnya khatam membaca aja enggak. Mereka itu khatam bukan membaca, tapi khatam menyetorkan hafalan setiap hari seperti itu. Apa Ramadan enggak lapar Ustaz? Justru lapar itu
membuat mereka lebih fresh. Kalau di sini lapar bikin apa? Stres. Mereka lebih fresh. Justru malah orang-orang seperti itu mengurangi makan. Karena banyak makan jadi apa akibatnya? Ngantuk, bolak-balik. Udah, kalau nggak ngantuk bolak-balik ke kamar mandi. Ya. Lanjut. ابتكار وسائل تتحدى قدرات الأولاد ليبذلوا أقصى طاقة لهم ولكن تكون بالترغيب لا بالترهيب مثل عمل رحلة بعد كل جزء يحفظ من القرآن الكريم. Nah, kemudian selanjutnya di antara sarana yang bisa kita gunakan adalah kita pasang target. Memasang target yang bila itu tercapai maka anak dikasih bonus. Memasang target hafalan, kalau itu tercapai anak dikasih bonus. Dan beliau menekankan di sini, hendaklah dalam rangka pencapaian target tersebut kita lebih memilih menggunakan targhib daripada apa? Tarhib. Motivasi bukan ancaman. Ya. Ancaman itu contohnya kalau target ini nggak tercapai kamu nggak dikasih uang saku sebulan. Itu namanya apa? Ancaman. Kalau motivasi gimana? Kalau ini tercapai kamu akan dibawa ke Wabong misalnya. Ya, akan dibawa piknik misalnya. Atau kalau ini target ini tercapai kamu pengen apa? Ya. Sepatumu sudah rusak, ganti sepatu. Kamu pengen apa? Ya, tanya kepada anak. Sehingga anak itu menghafal dengan penuh perasaan gembira. Bukan dengan ketakutan atas intimidasi. Ya, kalau sampai diancam nggak dapat uang saku sebulan itu kan ngapalnya itu betul-betul uang saku. Ketakutan, ya. Tapi motivasi. Ya. Jadi bikin target, kemudian setelah itu kalau tercapai dikasih reward. Nah, bagaimana kalau nggak tercapai? Bagaimana kalau tidak tercapai? Kalau tidak tercapai, kita lihat anak ini serius atau tidak. Kita bisa perhatikan dari gelagatnya, dari upayanya, anak serius enggak? Kalau misalnya dia serius, maka tetap kita kasih reward walaupun rewardnya itu tidak seperti yang kita janjikan. Ya. Misalnya dia minta barang yang harganya 100.000 misalnya, maka kita turunkan grade-nya, kualitasnya kita turunkan. Yang 80.000 atau 70.000. Tapi kalau seandainya kita perhatikan anak ini memang tidak serius, ya, dia main-main dan dia memang nggak berupaya, maka nggak usah kita kasih reward. Ya, supaya dia paham bahwa segala yang dia kerjakan itu ada konsekuensinya. Taib, lanjut. استخدام مقدار حفظ القرآن ميزان للتفضيل والتمايز بين الأولاد في بعض الأوقات وليس في كلها. Ini kira-kira adalah membuat pembedaan, ya, membuat pembedaan antara satu anak dengan anak yang lain sesuai dengan pencapaiannya. Membuat pembedaan antara satu anak dengan anak yang lain sesuai dengan pencapaiannya. Dua anak misalnya ini pencapaiannya lebih tinggi dibandingkan anak yang lain, maka misalnya dia dikasih kesempatan untuk memimpin misalnya. Anak itu kan kalau disuruh duduk di depan, ya, bikin aba-aba kepada teman, itu kan dia mendapatkan sebuah kebanggaan, ya. Tapi kata beliau di sini, walakin fi ba'dil awqat,
Tapi seyogyanya pembedaan seperti itu di beberapa waktu saja. Jangan di semua waktu. Kenapa demikian? Karena yang dikhawatirkan adalah anak yang tidak pernah mencapai seperti temannya ini akan down, akan minder. Sehingga cuma sesekali saja. Ya. Kalau sesekali itu bisa memotivasi yang lain, tidak membuat down. Terakhir, عمل لوحات شرف يكتب فيها اسم كل فرد ومقدار ما يحفظ من القرآن الكريم. Ini piagam, ya. Ini piagam. Jadi begitu anak selesai hafalan Al-Quran, bikinkan piagam, dan ini alhamdulillah sudah kita praktekkan. Kemudian kita kasih figura. Nah, nanti orang tuanya itulah yang kemudian naruh figura itu di kamar anak, kamar tidur anak, dijejer-jejer gitu ya. Dia selesai juz sekian, ada apa namanya? Ada piagamnya, juz sekian, ada piagamnya. Daripada masang foto pemain bola kan, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya. Selesai juz sekian. Kemudian nanti kalau sudah ada beberapa apa namanya? Piagam. Kemudian anak itu ketika lagi bombong, ketika lagi suasana hatinya nyaman, kita lihat. Coba nak, ketika kamu selesai juz 1, apa predikatnya? Ya. Misalnya di situ misalnya jayid. Ketika jilid 2, ketika juz 2 ternyata predikatnya jayid jiddan. Ketika juz 3 ternyata mumtaz, Masya Allah. Juz 4 makbul. Cukup, cuma biasa aja ya. Itu dijadikan sebagai sarana anak untuk tuh nak, Masya Allah kamu nih. Ketika kamu serius kan, lihat tuh, jadinya kan predikatnya naik. Tapi ketika kamu kurang serius, lihat predikatnya turun. Ya. Jadi itu sekaligus untuk motivasi anak. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan. Masih sisa 10 menit kalau ada pertanyaan. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abdul Zain hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materi pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, bismillah, afwan Ustaz izin bertanya. Jika anak-anak usia dini kita ajari dengan memakai teknik tepuk ataupun nyanyian agar mereka lebih tertarik, apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Jazakumullahu khairan. Menurut kami kurang pas. Ya, menurut kami kurang pas. Apalagi terkait dengan Al-Quran ya misalnya. Itu kurang pas dengan cara itu. Mendingan kita dengan cara-cara yang lainnya, ya, dengan cara-cara yang lainnya yang tidak mengandung unsur-unsur yang barangkali menyerempet ya aturan syariat. Ya. Bisa dengan papan tulis, ya, entah itu papan tulis biasa atau bisa juga dengan papan tulis saya lupa itu yang terbuat dari apa itu yang nulisnya itu bukan pakai spidol ya, nulisnya pakai pensil khusus, nanti setelah itu bisa dihapus red gitu, saya lupa namanya apa itu. Atau bisa juga pakai semacam laptopan ya, ada laptopan itu biasa dijual yang di situ ada tombol-tombolnya, tinggal milih surat apa, doa apa ya, nanti anak bisa memilih yang dia inginkan. Atau juga pernah juga ada yang bentuknya kayak mushaf ya, kemudian ada pennya, kemudian tinggal ditempelkan di pen itu di tempat di ayatnya, nanti dia akan baca, pennya itu akan mengeluarkan suara ya. Jadi ada berbagai sarana yang insya Allah membuat anak tidak bosan selain tadi yang ditanyakan ya. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari pertanyaan tersebut.
Baik Ustadz, pertanyaan kedua yang sudah masuk, bismillah. Ustadz izin bertanya, Ustadz sejauh ini murojaah menjadi syarat agar anak saya yang berusia 6 tahun bisa melihat handphone atau HP ataupun main dengan temannya di sore hari. Saya juga memotivasi dengan berbagai keuntungan akhirat, tapi terkadang masih suka tantrum. Padahal bagi dia murojaah sejumlah itu tidaklah sulit. Saya tahu dia mampu. Kalau sudah begitu bagaimana ya Ustadz? Saya pernah sangat takut anak malah jadi benci dengan Al-Quran. Jazakumullahu khairan. Ketika terjadi tantrum, maka yang bijaksana adalah bukan dipaksa. Kalau yang belum tahu tantrum itu adalah ngamuk. Tantrum itu ngamuk. Jadi anak itu teriak-teriak, mukul-mukul, ya itu tantrum namanya. Jadi anak itu mengungkapkan emosinya dengan cara yang ekstrim. Itu namanya tantrum. Nah, kalau anak lagi tantrum, jangan dipaksa. Yang lebih baik adalah anak dipeluk, ya, kemudian dielus, sehingga anak itu merasakan kedamaian. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi Anda sudah mengatakan memakai berbagai sarana, juga memberikan motivasi ukhrawi, dan targetnya juga bukan target yang berlebihan. Tapi khawatir nanti jangan-jangan anak ini malah jadi benci kepada Al-Quran. Nah, disinilah untungnya kita punya Allah. Di sini untungnya kita orang yang beriman punya Allah. Jadi jangan pernah lepas dari ketergantungan kita kepada Allah. Anak suka atau benci itu urusan hati. Anak suka atau benci itu urusan hati. Hati manusia itu hanya Allah yang bisa mengubah-ubahnya. Hanya Allah yang bisa membolak-balikannya. Makanya usaha-usaha yang tadi sudah dilakukan harus diiringi dengan doa. Terus doa. Ya. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma habbib ilaina al-iman, ya Allah jadikanlah hati kami itu suka kepada keimanan. Salah satunya Al-Qur'an. Wa zayyinhu fi qulubina. Jadikanlah keimanan itu terlihat indah di hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Jadikanlah hati kami itu enggak suka, benci kepada kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin. Jadilah kami orang-orang yang selalu lurus, istiqomah. Doa seperti itu sama Allah Azza wa Jalla. Jadi upaya lahiriah tadi harus diiringi dengan doa. Ya, harus diiringi dengan doa. Kalau terkait dengan HP oke lah. Tapi kalau terkait dengan mainan, saya pikir itu hak anak, ya. Bermain itu hak anak yang dia perlu dapatkan. Sehingga wallahu alam, kalau saya pribadi, menurut kami kurang pas kalau misalnya anak bermain itu harus kayak gini dulu. Karena itu hak anak yang perlu, yang harus dia dapatkan. Kalau main HP mungkin lah, pegang HP mungkin. Karena mainan itu kan nggak cuma HP. Itu pun dibatasi. Ya, jadi kalau misalnya selesai murojaah pegang HP, itu pun dibatasi waktunya, dibatasi apa yang dilihat, dan dengan pengawasan. Ya, dan dengan pengawasan. Tapi kalau anak bermain di luar, main bola misalnya atau main sepedaan, saya pikir tetap ada waktulah untuk itu, walaupun dia itu tidak mencapai target. Tapi misalnya ceritanya mainnya misalnya sampai ke objek wisata, nah itu enggak apa-apa, Anda pasang target tadi enggak apa-apa. Tapi kalau mainan sifatnya harian, apalagi anak usia
6 tahun saya pikir nggak disyarati seperti tadi itu enggak apa-apa. Nah, pertanyaan terakhir. Baik, bismillah. Pertanyaan terakhir. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan memberikan kesehatan kepada Ustadz. Allahumma amin. Ana mau bertanya Ustadz, bolehkah kita sebagai pengajar mengumumkan kelebihan murid yang berprestasi kepada yang lain supaya memotivasi? Namun kadang orang tua murid yang anaknya kurang berprestasi sepertinya kurang berkenan karena khawatir justru akan membuat minder anak-anak mereka. Bagaimana ana menanggapinya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Tergantung sebenarnya cara mengumumkannya. Kalau misalnya cara mengumumkannya itu tidak ada unsur merendahkan yang lain, tidak apa-apa. Ya, kalau cara mengumumkannya tidak ada unsur merendahkan yang lain, tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yang kurang berprestasi, insya Allah dia punya prestasi di bidang yang lain. Itu yang harus kita cari para guru. Misalnya si A, dia prestasi dalam hafalan, selalu dia yang nomor 1. Si B tidak pernah dia itu mencapai target seperti yang dicapai oleh si A, sehingga nggak pernah dia mendapatkan namanya diumumkan. Nah, tugasnya guru adalah mencari si B ini apa sih kelebihannya. Ternyata kalau diperhatikan si B ini adalah anak yang sangat peduli dengan teman-temannya. Nah, ini kan bisa dijadikan sebagai prestasi. Ya. Siswa yang memiliki kepedulian tertinggi bulan ini, kan bisa. Siswa yang punya pencapaian hafalan terbanyak bulan ini. Jadi kriteria pemberian penghargaan itu tidak hanya dalam kelebihan yang sifatnya hafalan, tapi juga kelebihan yang sifatnya perilaku. Ya. Anak yang paling dermawan bulan ini misalnya, bisa juga seperti itu. Anak yang paling tepat waktu untuk berangkat di bulan ini. Anak yang paling minim pelanggaran di bulan ini. Banyak banget. Tinggal para guru kreatif dan mengamati anak-anaknya. Ya. Jadi tugas guru di kelas itu mengamati, mencatat anak-anak yang kelihatan tenang di kelas, anak-anak yang kelihatan suka lari sana lari sini bukan di waktunya istirahat. Tulis fulan ya. Nanti dievaluasi bulan depan ada perubahan atau tidak. Jadi kesimpulannya tidak masalah diumumkan seperti itu kalau tidak ada ungkapan-ungkapan yang merendahkan siswa yang lain. Kemudian yang kedua, siswa yang lain yang tidak pernah mencapai prestasi hafalan seperti yang lainnya bisa dicarikan prestasi selain hafalan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangannya kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.